Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bella Arsitarianti dengan NIM 123001039. Di sini saya akan kembali memulai vlog dengan untuk memenuhi praktikum fisika kesehatan dan biokimia yang ke-7 dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti SSTMP dan dengan Ibu Lailatul Husni Rizki sebagai dosen PJMK. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian biomekanika. Jadi biomekanika yang pertama ada definisi biomekanika. Biomekanika merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh. Lalu yang selanjutnya biomekanika kerja. Seorang pengamat membuat istilah biomekanika kerja atau occupational biomekanik yang didefinisikan yakni sebagai berikut. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat meminimalisir resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa biomekanika menyangkut masalah fal tubuh, keilmuan fisika, dan perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanika sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Contoh aplikasi dari biomekanika adalah penetapan berat beban angkatan yang direkomendasikan pada pekerjaan penanganan material secara manual, sehingga mengurangi terjadinya cedera tulang belakang bagian bawah atau lower back pain. Lalu jenis-jenis biomekanika. Jenis-jenis biomekanika yakni dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada general biomekanik dan yang kedua ada occupational biomekanik. Yang pertama ada general biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua bagian, yaitu biostatik dan biodinamik. Biostatik adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Lalu biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Lalu biomekanika yang kedua ada occupational biomekanik. Occupational biomekanik berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung, atau yang biasa disebut dengan connective tissue dan otot. Lalu selanjutnya ada penerapan biomekanika. Aktivitas yang dilakukan manusia tetap membutuhkan usaha fisik dan penanganan manual terhadap material dan peralatan. Sehubungan dengan ini, kegiatan manual materi handling atau yang biasa disebut dengan MMH tetap diperlukan untuk kondisi-kondisi kerja. Adapun dampak negatif MMH adalah kesehatan dan keselamatan kerja. 25% kecelakaan kerja terjadi akibat salah urat pada punggung. Di negara industri diperkirakan 70% sampai 80% penduduk mengalami berbagai macam sakit punggung atau back pain. Berdasarkan data perkiraan terakhir, sekitar 10% sampai 15% populasi mengalami sakit punggung bagian bawah atau low back pain.
Suatu lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika atau NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health, melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap biomekanik, yaitu yang pertama ada berat dari benda yang dipindahkan. Hal ini ditentukan oleh pembebanan langsung. Lalu yang kedua ada posisi pembebanan dan mengacu pada tubuh. Hal ini dipengaruhi oleh jarak horizontal beban yang dipindahkan dari lantai, jarak vertikal beban yang dipindahkan dari lantai, sudut pemindahan beban dari posisi sagital atau posisi pengangkatan tepat di depan tubuh, jarak perpindahan vertikal dari titik asal beban tubuh. Frekuensi pemindahan, hal ini dicatat sebagai rata-rata pemindahan per menit untuk pemindahan berfrekuensi tinggi. Frekuensi terpisah layak diberikan untuk setiap pemindahan yang berbeda. Periode atau durasi total waktu yang diberlakukan dalam pemindahan pada suatu pencatatan dapat ditentukan sebagai kurang dari 1-2 jam atau 2-8 jam. Berdasarkan penelitian terakhir yang dicantumkan dalam revisi NIOSH Guideline, dikemukakan 2 buah faktor penggali yang mempengaruhi berat beban yang boleh diangkat adalah penggali asimetrik, yaitu ada 2, yakni penggali asimetrik dan penggali kopling. Penggali asimetrik yaitu pemindahan dengan postur di luar postur sagital dengan membentuk suatu sudut maksimal 900, dan penggali kopling berdasarkan penelitian yang dilakukan pengaruh adanya handle pada RWL atau recommended weight limit mengakibatkan pengurangan beban dalam pemindahan beban. Dapat segera dipahami bahwa tingkat kecelakaan muskuloskeletal atau jumlah kecelakaan per jam orang pada pekerjaan meningkat secara signifikan bila benda yang dipindahkan semakin berat, benda yang dipindahkan jaraknya semakin jauh dari tubuh, benda yang dipindahkan semakin jauh dari ketinggian optimal pengangkatan beban secara sagital, ketinggian optimal pengangkatan beban 70-80 cm, ketinggian ujung jari dari lantai pada posisi tangan lurus ke bawah, benda yang dipindahkan semakin sering dipindahkan, benda yang dipindahkan semakin menyimpan dari posisi sagital, benda yang dipindahkan susah dipegang, pemindahan beban semakin jauh, durasi atau lamanya waktu bekerja semakin besar. Lalu selanjutnya tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau konektif tisu, yakni ligamen, kartilago, dan tendon. Dalam aplikasinya di biomekanik berhubungan dengan kerangka manusia. Jaringan penghubung. Jaringan penghubung meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama ada kartilage. Cartilagoneus adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contoh sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrae, ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebratal disc yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti atau pupil core. Vertebrae juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengadah, dan memutar. Sedangkan disc berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Yang kedua ada ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan yang menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan atau joints. Adapun contoh sambungan ligamen di antaranya seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku, dan sambungan bahu. Pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya pada gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Lalu yang ketiga ada tendon.
Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Lalu otot atau biasa disebut muscle. Otot berbentuk atas fiber atau fibre dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm dan berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm. Dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Anaerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Contoh, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak, lari jarak dekat atau sprint dan lain sebagainya. Aerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat, sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, dan oksigen ke dalam otot. Bagaimana akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah menurun drastis di bawah normal, dan kebalikannya kadar asam laktat akan meningkat. Dan kalau sudah sedemikian, maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membuat kadar gula rendah dalam darah. Hal tersebut di atas adalah merupakan proses kontraksi otot yang telah disederhanakan, analisa pembangkit energinya, dan sekaligus menandakan arti pentingnya aliran darah untuk otot. Oleh karenanya, para ergonom hendaklah memperhatikan hal-hal seperti berikut untuk sedapat mungkin dihindari. Yang pertama, beban otot statis atau static muscle load. Lalu yang kedua ada okulasi, penyumbatan aliran darah karena tekanan, misalnya tekanan segi kursi pada polipeptial atau lipat lutut. Lalu yang terakhir bekerja dengan berada di atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi. Mungkin sekian pembahasan biomekanika dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena saya hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.